Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tamusan jami'a ikhwanihim wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين تموسا جميع الملائكة المقربين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا جميع مشايخنا وأساتذتنا تموسا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها الحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk para guru dan orang tua kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pengarang kitab niki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu, ayat ke-137. Fa in amanu, maka jika beriman siapa mereka, fa in amanu, maka jika beriman siapa mereka. Kalau jika itu berarti syarat. Kalau syarat itu nanti ada adat syaratnya, ada fiil syaratnya, ada jawab syaratnya. Mana fiil syaratnya? Fiil syaratnya adalah amanu. Fa in amanu, maka jika beriman siapa mereka. Kalau amanu itu fiil madhi, maka wawu yang ada pada lafadz amanu itu
tetap waw jamak tapi mewakili mereka, hum. Tapi aminu kamu semua. Jadi memang dalam bahasa Arab itu harokatnya beda, maka bisa jadi analisisnya juga berbeda. Ya begitu. Tapi waw yang ada di dalam lafaz amanu itu adalah waw jamak. Hum, waw jamak itu dhamir. Dhamir itu isim. Fa'in amanu, maka jika beriman siapa mereka, ay maksudnya al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wal Nasara dan orang-orang Nasrani. Ay di situ itu adalah merupakan adatut tafsir. Yang jatuh setelah adatut tafsir itu adalah merupakan mufassir pakai kasroh sinnya. Yang menafsiri. Yang menafsiri tentunya harus disesuaikan dengan yang ditafsiri. Mana yang ditafsiri? Yang ditafsiri adalah waw jamak yang ada pada lafaz amanu yang berkedudukan sebagai fa'il. Karena demikian maka bacaannya adalah al-Yahudu, bukan al-Yahuda, bukan al-Yahudi. Kalau dalam konteks an-Nasara, karena di situ kebetulan isim maqsur, isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, maka seluruh i'rabnya itu tidak kelihatan. Apakah kemudian sedang dibaca rofa, sedang dibaca nasab, sedang dibaca jar, itu nggak kelihatan. Nasara itu ketika dibaca rofa bacaannya adalah an-Nasara, ketika kemudian dibaca nasab ya an-Nasara, ketika dibaca jar juga an-Nasara. Tapi al-Yahudu bukan termasuk dalam kategori isim maqsur. Karena demikian kelihatan. Karena al-Yahudu ini adalah menjadi mufassir dari waw jamak yang ada pada lafaz amanu. Gak iso tarik ikine iku sing enak nemen ngono, gak iso kaya kok pondok-pondok liya. Coba Riki kan mungkin duwe Riki sing enak nemen. Iki kadang muni, kadang tidak. Ustaz iku biasa rada terganggu Riki rek. Iki muni enggak. Jadi fokusnya enggak ada. Coba diberikan yang sangat bagus gitu loh. Ya saya rek murah iku gak pati. Ya mbok tapi ya. Coba di serius sih. Kayak podcast. Ya, itu kan api-api ya. Nah, ini kadang-kadang berbek, kadang-kadang ya apa. Oke. Ay maksudnya al-Yahudi wan Nasara. Ay itu namanya ada tafsir. Yang jatuh setelah ada tafsir itu namanya mufassir, yang menafsiri. Sinnya di kasroh, mufassir cara bacanya disesuaikan dengan mufassar. Sinnya di fathah, mufassar, berasal dari fassara yufassiru, bareng-bareng. Tafsaron, tifsaron, mufassaron, fahuwa mufassir. Begitu. Fa'in amanu, maka jika beriman siapa mereka, ay maksudnya al-Yahudu. Kenapa kok al-Yahudu? Karena ini menjadi mufassir dan mufassar waw jamak yang ada pada lafaz amanu. Karena waw jamak di situ jatuh setelah amana yang merupakan fi'il ma'lum, maka waw jamak yang ada di situ disebut sebagai fa'il. Fa'il harus dibaca rafa. Akan tetapi karena waw jamak itu berupa isim dhamir, maka di situ itu sifatnya mahalli. Karena mahalli maka tidak ada tanda i'rabnya, dibaca rofaknya itu tidak kelihatan atau tidak ada bukti tanda rofaknya. Tapi al-Yahudu di sini bukan merupakan al-asma al-mabniyah, bukan berupa hikayah dan bukan berupa al-jumal. Karena demikian kelihatan dunya, rofaknya, dhammahnya kelihatan. Fa'in amanu, maka jika beriman siapa mereka, ay maksudnya al-Yahudu, orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani.
Pokoknya, nah ini pokoknya sama ngeri ngono ya. Terus amanah itu pasti pakai bi. Gak mungkin amanah tidak pakai bi. Jadi kita itu harus bangga menjadi seorang muslim ya. Gitu. Jadi para pakar di bidang tafsir yang faniyat a'maruhum, umur mereka habis digunakan untuk mengkaji kitab suci itu luar biasa. Kitab tafsir tidak terbilang jumlahnya. Coba diperhatikan di sini. Kenapa Ustadz di sini kok kemudian tidak bima amanu tapi bimisli ma amantum? Bimisli ma amantum. Fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw. Kok tidak begitu Ustaz? Fa in amanu bima. Tapi di sini bimithli ma amantum bihi, diparingi mithlun. Kalau seandainya kamu beriman, kalau seandainya mereka beriman dengan apa yang kamu imani, ya, dengan semisal apa, diparingi semisal. Coba diperhatikan. Nah ternyata itu jadi kajian. Ya, coba begitu. Jadi kata per kata oleh para ulama yang hebat-hebat itu, ya, itu sudah dianalisiskan. Nah, kita tinggal menikmati. Kita itu tinggal menikmati, yang bahkan hanya tinggal menikmati itu kita gagal. Karena terlalu banyak main-main. Ya, menikmati saja gagal kita sudah. Karena terlalu banyak main-main kita sekarang itu. Nah, sebab itu harus kompak ya. Malam jangan pegang HP pokoknya. Tak rampas, Pak. Begitu. Itu. Ya. Itu diisi katakan. Ada kata-kata mislun utawi, mislun bermula lafaz mislun adalah zaidatun. Adalah zaidah. Jadi diperhatikan konsep zaidah. Itu adalah tambahan. Jadi yang substansi sebenarnya adalah fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw, dan seterusnya. Pokoknya konsep zaidah kalau di dalam Al-Qur'an itu bukan berarti tidak memiliki fungsi. Konsep zaidah di dalam Al-Qur'an itu adalah litaukid. Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya kita baca misalnya di dalam kitabnya atau tafsir Al-Misbah, meskipun tafsir Al-Misbah itu menyoroti B-nya, ya, bukan mithlunya. Oleh sebab itu kalau menurut kita kurang tepat kalau menyoroti B-nya. Yang harus disoroti adalah mithlunya. Coba sampean baca. Itu bagi teman-teman IAT itu. Kalau Quraisy Shihab itu menerjemahkan ini yang sama persis. Jadi kata-kata sama persis itu diambil dari B, padahal amanu mesti B, gak mungkin gak. Tapi karena mithlunya, diperhatikan itu. Jadi perlu diperhatikan, tokoh siapapun memungkinkan untuk kita tidak sepakat. Meskipun itu sudah tingkatannya sudah luar biasa misalnya. Ya kalau seadanya atas nama manusia masih memungkinkan ruang untuk kemudian kita tidak sepakat. Karena di sini sorotannya mithlu di tafsir Jalalain. Kalau di tafsir Al-Misbah, coba sampai nanti cek di dalam ini. Ya, terjemahannya sama persis. Ya, yang sama persis dengan apa yang kamu imani. Paham? Gitu ya. Lah, sama persis itu lebih disebabkan karena ada B di situ. Padahal kalau amanah di mana-mana pasti ada B. Gak mungkin amanah itu adalah fiil yang muta'addinya itu memang dengan B. Amantu billahi. Ya, begitu.
Mesti. Famangkana yu'minu billahi. Amanah mesti ada bi-nya. Yang tidak mesti ada mithlunya. Di sini ada mithlunya. Oleh sebab itu, kalau versinya Quraisyhab itu diterjemahkan dengan sama persis itu. Coba diperhatikan itu. Nah, kalau kita bisa tidak sepakat akhirnya, kalau teman-teman begini yang IAT macam-macam. Loh, bukan karena bi-nya, karena amanah itu di mana-mana mesti pakai bi. Tapi di sini yang tidak umum, yang tidak biasa itu pakai mithlun. Ya. Mithlun di situ di dalam mithlun bermula lafadz mithlun adalah zaidatun zaidah. Berarti apa? Mithlunnya di sinilah yang kemudian membedakan antara fa'in amanu bima amantum dengan fa'in amanu bimithli ma amantum, yang mana konsep zaidah di dalam Al-Quran itu adalah taukid. Oleh sebab itu, kalau dalam kitab saya itu dikatakan zaidatun i'raban muakkidatun maknan. Itu begitu. Konsepnya begitu mesti. Zaidah itu zaidatun i'raban muakkidatun maknan. Secara i'rab itu dianggap zaidah, tapi muakkidatun maknan dari aspek makna itu muakkidah, menguatkan. Coba sampean nanti cek di ya. Bimisli mislun bermula lafadz mislun adalah zaidatun zaidah. Bimisli ma, sama-sama kurungnya yang ada yang murni Al-Qur'an, dengan semisal sesuatu. Manya di sini adalah mausul amantum, yang beriman siapa kamu semuanya bihi dengan ma. Amantum, yang beriman siapa kamu semuanya bihi dengan ma. Jangan lupa kita sudah menyebutkan lafadz in, di mana in itu di samping butuh fi'il syarat juga membutuhkan jawab syarat, butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Faqadih tadau, faqadih tadau, faqadih tadau, faqad. Maka sungguh-sungguh tadau mendapatkan petunjuk siapa mereka. Jawab syarat itu tidak harus ada fa-nya. Ada posisi-posisi tertentu yang mana di situ jawab syarat itu memang harus ditambahi dengan fa. Salah satunya kalau jawab syarat itu ada kodnya. Bagaimana? Ismiyatun. Faqadih tadau. Faqadih tadau, maka sungguh mendapatkan petunjuk siapa mereka. Ihtadau itu adalah berasal dari ihtada. Ihtadaya. Ihtadau sama dengan tawalla. Tawallaya. Tawallau. Apa kesimpulannya? Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah mu'tal akhir, kalau seandainya bertemu dengan wawu jamak, pasti di situ ada iltiqa'us sakinaini yang berdampak pada huruf illat, itu mesti kebuang. Ihtada, yahtadi, ihtidaan, barang-barang disik. Ihtada, tadi ihtidaan wa muhtadan fahuwa muhtadin wa dhaka muhtadan ihtadi la tahtadi muhtadan muhtadan. Kalau seandainya kemudian ini ditasrif lughawi, ihtada, ihtadaya, ihtadau, lam fiilnya hilang. Pokoknya begitu. Ketika
ketika yang kita tasrif itu adalah mu'tal akhir, apakah atas nama nakis, apakah atas nama lafif, kok kemudian bertemu dengan waw jamak, mesti lam fiilnya tidak ada, mesti lam fiilnya dibuang. Kenapa? Karena terjadi iltiqa usakina ini sejak awal. Yang namanya waw itu, waw jamak itu sukun. Begitu. Sejak awal begitu. Kemudian fi'il madhi ketika bertemu dengan waw jamak itu adalah dhammah. Ihtada ya ihtadayu. Asalnya begitu. Berarti di dhammah. Bagaimana kalau seandainya dhammah? Ya kena kaidah idza tatarrafatil wawu. Iya-nya di situ akhirnya harus disukun. Kenapa? Kalau seandainya ada ya atau wawu jatuh paling akhir. Yang paling akhir di sini itu adalah ya, karena ihtadau itu adalah dua kalimah ihtada dan waw jamak. Ya-nya di situ berarti yang paling akhir dari ihtada. Itu harus didhammah. Kenapa? Karena dimasuki dengan waw oleh waw jamak. Kalau seandainya ada waw atau ya itu kok kemudian didhammah jatuh pada paling akhir, maka terkena kaidah bersama-sama. Idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata, maka harus disukun. Karena disukun akibat dari dia harus dimabnikan alat dhammi, lebih disebabkan karena bertemu dengan waw jamak, maka ketika disukun bertemulah dua sukun, sukunnya ya dalam konteks ini dan sukunnya wawu, maka dibuang salah satu. Mana yang dibuang? Ya jelas jangan waw jamak. Kalau yang dibuang waw jamak nggak jadi ketemu waw jamak, ya kan? Kalau yang dibuang waw jamak nggak jadi ketemu waw jamak nanti. Barang ini yang penting ketemu dengan waw jamak. Waw jamaknya yang lebih penting dibandingkan dengan lam fiilnya, huruf ilatnya. Pun juga demikian, wa in tawallau, dan apabila berpaling siapa mereka. Wa in tawallau, dan apabila berpaling siapa mereka. Asalnya tawalla ya tawallau, tawalla ya tawallayu. Asalnya begitu. Tawalla ya tawallayu. Mesti. Kok mu'tal akhir? Apakah atas nama nakis ataukah atas nama lafif? Ketika bertemu dengan waw jamak dipastikan terjadi iltiqa usakina ini yang berdampak pada pembuangan lam fiilnya, huruf ilatnya. Fa in tawallau, maka jika berpaling siapa mereka anil imani, dari beriman bihi dengan ma amantum bihi. Fa in tawallau, tetap pikirannya ini itu adalah merupakan adat syarat butuh jawab syarat, fiil syarat dan jawab syarat. Mana fiil syaratnya? Fiil syaratnya adalah tawallau. Fa in tawallau, maka jika berpaling siapa mereka. Begitu itu sama cek tawalla pakai an. Jawabnya in sekarang. Fa innama, maka hanya saja, bukan hanya saja ya. Maka hanya saja hum, bermula mereka. Khabar dari hum adalah fi syiqaqin, dalam perpecahan atau permusuhan. Fi syiqaqin, dalam permusuhan. Maksudnya khilafin, perbedaan, ma'akum, bersama kamu semuanya. Fasayakfi, maka akan mencukupi akan kamu, hum, akan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang fa'il dari yakfi? Siapa? Allah, Gusti Allah. Ya Muhammadu, wahai Muhammad.
Pokoknya kalau baca kitab itu ya kudu mikir. Ya apa carane? Syikok itu bisa dibaca. Begitu ya. Karena demikian, maka ketika mikir, oh ini enaknya dadekno badal ini. Dari mana? Dari hum. Ya. Meskipun mereka kemudian tawallau anil iman, tapi jangan khawatir. Ya, Allah akan melindungi kamu. Itu begitu maksudnya. Permusuhan mereka, dari permusuhan mereka. Fasayakfika humullah. Fasayakfika, misalnya begitu. Fasayakfika humullahu syiqaqahum. Rupanya syiqaqahum permusuhan atau perpecahan mereka. Bahwa sedangkan bermula Gusti Allah adalah as-sami'u, zat yang maha mendengar. Bahwa dan bermula Gusti Allah adalah as-sami'u, zat yang maha mendengar. Li aqwalihim, terhadap ucapan-ucapan mereka. Al-alimu, zat yang maha mengetahui. Bi ahwalihim, terhadap keadaan-keadaan mereka. Bi ahwalihim, terhadap keadaan-keadaan mereka. Wa qad kafa, dan sungguh benar-benar mencukupi. Wa qad kafa, dan sungguh telah mencukupi siapa Gusti Allahu akan Nabi Muhammad. Iyahum, akan mereka. Biqatli Quraidata, biqatli Quraidata, dengan terbunuhnya, dengan dibunuhnya Bani Quraidah. Wa nafyun nadhiri, dan terusirnya Bani Nadir. Wa darbil jizyati, dan membebani pembebanan, mengenakan pajak alaihim, atas mereka Bani Nadir. Mendengar kata-kata apa namanya, membaca kata-kata as-sami itu ingat sekarang. Jadi diperhatikan ya, santri-santri harus menjadi orang yang berbudaya. Ya. Jadi saya kemarin itu tanggal 9 ikut rapat komisi fatwa. Rapat komisi fatwa tentang sonhorek di Jawa Timur. Gitu. Perhatikan sampean, ya. Masyarakat kita tidak banyak tahu tentang bahwa suara itu ada batasan di mana itu memungkinkan diterima secara normal dan tidak membahayakan telinga kita. Diperhatikan itu, sampean kudu memberi penjelasan kepada saudara, kepada siapa, orang tua dan seterusnya. Batasannya menurut WHO itu adalah 85 desibel. Kalau di atas itu pendengaran kita akan fungsinya terus menurun, kesehatannya menurun. Apalagi menurut penelitian sonhorek itu sampai 120 sampai 135 desibel. Ya. Ilmu pengetahuan sudah dengan penelitian dan temuannya sehingga sudah menjadi teori, sudah menetapkan itu. Sampeyan jangan menolak. Ya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli pada ilmu pengetahuan. Ya, oleh sebab itu profesor dari UNER kemarin itu sampai memberikan penjelasan. Kalau seandainya tradisi ini terus gini, tidak ada yang melindungi, anak kecil diajak, ya, bayi kadang diajak,
nanti pada saatnya tidak langsung dirasakan. Bisa jadi terus dampaknya 1 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Akan muncul generasi H, bukan generasi Z, tapi generasi H. Apa generasi H itu? Generasi yang kalau seandainya diajak ngomong, sering ngomong H. Hah? Hah? Itu akan muncul generasi itu. Hati-hati sampean. Rek ono iku kudu menjauh sampean. Karena masyarakat kita nggak iso diberi masukan ilmu pengetahuan. Untungnya kita di kota ya. Di desa-desa fanatik gitu. Saya kasihan, bukan sekedar halal haram masalah ini. Coba. Sampean milih direk dikai 1 miliar atau 10 miliar, tapi budek sampean. Ya. Afifi mau 10 miliar, mari ngono budek sampean. Ya, budek. Hah? Hah? Itu sampean gelem rek. Rabi arek wayu ngono kaya sapa wis? Kaya sapa sing ayu iku rek? Kaya sapa Wildan sing ayu iku? Kaya sapa rek saiki rek? Aku gak pati ngerti artis ya. Sapa artis sing ayu saiki? Tapi tuli Wildan. Ya apa? Diceluk gak kena. Kudu diantem sandal dhisik baru. Ya apa? Ya, gitu. Mulakno sampean harus berkampanye. Ya. Diomongi, sudahlah. Karena sekarang wis gak iso ya. Ya alhamdulillah Malang ini sudah menegaskan kudu tukaran dhisik gitu ya. Tukaran baru itu bukan hanya sekedar halal haram. Iya, itu serius seperti yang kemudian diputuskan dalam Bathul Masail, itu serius. Minum-minuman keras, kemudian di situ itu kemudian ada orang joget-joget sambil saweran, di sawer itu diberi uang gitu ya. Itu seperti itu. Itu serius juga, iya. Tapi lebih dari itu, kalau seandainya bangsa ini mau kepingin berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain, maka harus sehat. Ya. Coba misalnya ono olimpiade misalnya, lari, pistole wis meletus, atlet kita agak kerumu. Sita melayu kabeh, coba bayangkan begitu. Kan lucu itu. Lah tapi saya sudah meyakinkan loh, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang peduli pada ilmu pengetahuan. Sudahlah, kalau ilmu pengetahuan kok kemudian ditinggal, gak ada ceritanya. Sampean kenal musik itu peradaban Yunani, Persia, Romawi, itu ilmu pengetahuan, itu bukan karena kesaktian, ya bukan. Ilmu pengetahuan itu. Sudahlah, kalau seandainya sampean bangsa ini kok kemudian meninggalkan ilmu pengetahuan, terus akan terbelakang, kalah, ya kan? Ya, bangsa ini kira-kira kayak apa ya? Coba, misalnya ono sing nyerang pakai pesawat tempur misalnya, apa iso kayak Iran aku sing bales sampai hipersonik rudal itu. Coba golek iya sampean yo. Kan saya kira misalnya sama nyekel HP itu do WA ono Mbak Meta ya. Ya ono Meta kan ya. Itu tanya. Indonesia apakah sudah mampu membuat rudal hipersonik dengan buatan sendiri? Kan ono tulisannya belum mampu. Berarti kalau Indonesia diserang itu kur delok tok. Delok tok urat. Nah, coba bayangkan, perhatikan ini. Kita harus peduli pada ilmu pengetahuan. Saya sedih saya itu. Bukan karena tadi malam kan yang live itu kan ada yang terkenal gitu ya. Nah itu bukan hanya masalah ekonomi nih, UMKM macam-macam. Profesor itu memberikan penjelasan yang saya akhirnya agak menyentuh saya itu. Itu. Profesor siapa itu? Nilam atau siapa itu dari dia itu adalah direktur di Dr. Sutomo dan dosen juga di UNER. Jenenge itu profesor, dokter gitu. Iki gak kaleng-kaleng yang didatangkan kemarin itu. Kalau seandainya mata kemudian kita warna, kita nggak kepingin melihat matahari macam-macam, sinar macam-macam, ya cukup meremes gak ketok. Ya. Rek ini enggak, kita dipaksa harus tubuh kita menerima rek suara itu.
Bahkan kalau seandainya ditutup efektifnya cuman 10%. Tadi sing penting sampean ojo nyedek-nyedek. Yo, meskipun ono sing pargoi misalnya, ojo nyedek-nyedek. Haram ngono ya. Haram apa haram? Lain loh tafkhim lalu tarkik itu yo. Ram apa rom gitu ya. Gitu. Sampean yang kudu berbudaya. Sudah, agar sampean sehat, minggir saja sampean. Karena misalnya gak kena diomongi gitu ya. Benar, itu masalah volume saja. Volumenya jangan tinggi-tinggi. Pokoknya kalau sudah di atas 85 desibel, kok sampean itu sering mari ini karnaval. Ya. Karnaval kan Jember itu kan terkenal dengan kota karnaval. Yo. Hati-hati. Ya. Ojo sering delok wis. Ra iso gak delok. Apa sebabnya? Khawatir pada waktu itu sampean kondisinya imunitasnya sedang turun, pas mari ngono kena suara itu langsung terpengaruh. Budek pasan sampean. Iya. Pas budek sampean rek nyeluk sampean kudu nggawa sandal diwantem baru noleh. Iya. Gelem sampean ngono iku. Oleh sebab itu wong tuwae diomongi, tanggane diomongi macam-macam bahaya niku. Jadi bukan ngomong masalah halal haram yang seakan-akan ini adalah urusan umat Islam. Tapi ini adalah ngomong kemanusiaan. Ini membahayakan. Yang berbicara membahayakan itu adalah ahlinya. WHO sudah menetapkan itu. Itu penting. Panjenengan kudu berbudaya. Pokoknya panjenengan sampun menggunakan ilmu pengetahuan sebagai pegangan dalam meneliti dan menjalani kehidupan, sampean akan maju. Meskipun tonggo-tonggone sampean gak peduli pada ilmu pengetahuan, sampean peduli yo, sampean akan maju. Pun juga demikian. Kalau seandainya bangsa ini tidak menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pegangan, akan terbelakang, mesti kalah. Gitu. Ya, mesti kalah. Itu rumus wes. Gak ono. Kok kemudian bangsa maju bukan karena ilmu pengetahuan itu nggak ada. Dan ini juga berlaku untuk semua. Tidak hanya kemudian misalnya ini masalah desibel kan. Tidak hanya berlaku untuk karnaval, pengajian, sholawatan. Ya podo. Ojo banter-banter pisan. Karena ketika kemudian ada informasi, oh gak apa-apa sholawat podo wae. Ya, sholawatan ojo banter-banter pisan. Ya, kan kerungu, yang penting kerungu kan. Gitu. Itu baru kita. Pokoknya sampean ayo ya, santri-santri Al-Bidayah itu harus tercerahkan. Pokoknya sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan, ojo diterusno. Loh, ya itu yang saya katakan. Ketika kondisi sampean pada saat itu tidak imun, ya imunitasnya turun, gak sehat sampean, kena basan, ya selesai wes, gak bisa diperbaiki kok. Ada alat bantu katanya profesor itu kalau seandainya kerusakannya tidak parah, tapi satu ini 200 juta, satunya 200 juta, 400, ya itu alat bantu dan itu tidak disediakan oleh pemerintah dan itu harus beli sendiri. Saya menganggap serius ini, kemana-mana saya ngomong, di pengajian saya ngomong, ini oleh sebab itu, ojo cedek-cedek, keluarganya sampean, anak cilik-cilik, ojo lagi bahaya. Sudah, karena kita otot-ototan saiki. Yo, ngotot itu. Sampai kadang-kadang yang tidak setuju dipersekusi kan, sampean ngerti di apa namanya, di media sosial. Sudah, kita mundur aja sudah. Ya, yang penting kita berperadaban gitu loh. Itu begitu. Jadi, rek umpamane ono iring-iringan begitu, ojo mendekat, menjauh saja. Ya. Kalau seandainya kebetulan Bapak sampean dari kepala desa dari diomongi, Pak iku membahayakan. Ojo menolak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini nggak ada yang bohong. Ilmu pengetahuan nggak bohong, bisa diuji itu. Gitu ya. Kalau seandainya ini adalah komentar orang-orang yang sedang misalnya kalah bersaing macam-macam, ya. Kalau dalam bahasan orang yang sirik ya, orang yang kalah saing lah ya. Itu mungkin iyalah, kita masih ngomong subjektif. Tapi kalau ilmu pengetahuan harus dipakai itu. Ya, kita menuntut siapapun yang menjadi pejabat, kita tuntut. Kemarin saya audiensi dengan Kapolres. Bukan masalah nuntut, suaranya diringankan.
Katanya tidak bisa disebut sebagai sound horeg kalau suaranya nggak ringan. Itu bukan sound horeg tapi sound system. Ah, ini sound system ini. Meskipun gak pati api itu sound system namanya. Iya, ini sound system namanya. Kalau sudah besar melampaui itu makin tinggi, makin keren. Hebat ya. Ada penelitian, coba ditelok sampean. Bener apa enggak? Pernah sound horeg itu ditampilkan atau dibawa ke laut. Katanya ikannya mati semua itu. lah iya rere. Ini kan apa namanya? Gendang telinga ya, kan tipis. Lu genteng ae rontok lo. Apa naiki lucu Indonesia ini. Ya, kaca aja pecah, apalagi ini. Kalau sudah ininya yang kena, ya selesai ya men. Meskipun nyaman ganteng, meskipun pinter, wis cacat wis itu. Apa sebabnya? Gak kerungu diceluk uang itu. Ya, coba sama Mahdi diceluk. Mahdi gak kerungu, kudu diotek dhisik kan gak keren kalau begitu. Oleh sebab itu jangan ikut-ikut, meskipun banyak orang yang basul masail itu mengatakan itu talazum, di situ banyak sering kali minum, di situ ada. Kita tidak berbicara itulah, ya. Kita yang paling penting desibelnya itu, karena kalau itu tidak bisa dicegah, desibelnya itu kemudian harus dikurangi, dan ini harus ada kampanye bersama, ya, itu begitu. Ini tentang as-sami' gitu ya. Okay. Subhanallahi iku sabaghanallahu sebagatan, begitu. Sabaga asalnya begitu, mewarnai. Nah, akan kita siapa Allah Gusti Allah subhanallahi, dengan warnanya Gusti Allah, celupannya Gusti Allah. Lafaz subhata itu adalah masdarun, merupakan bentuk masdar muakkidun yang menguatkan li amanna terhadap lafaz amanna. Wa nasbu dan bermulan kok pakai bahasa. Oh iya ya. Wa nasbu dan bermulan nasabnya lafaz subhata, bacaannya subhata tidak sibghatu, adalah bifi'lin dengan fi'il muqaddarin yang dikira-kirakan, maksudnya sabagha atau sobagha begitu ya, karena di sini sepertinya mujarrad, mewarnai. Nah, akan kita siapa Allah Gusti Allah. Wal muradu dan bermula, wal muradu ya bermula yang dimaksudkan biha dengan sibghata, wal muradu dan bermula yang dimaksudkan dengan sibghah adalah dinuhu, agamanya Allah, alladzi yang fatara menjadikan siapa Allah an-nasa akan manusia alaihi atas alladzi lidzuhuri atharihi karena tampaknya pengaruhnya din ala sahibihi atas yang memiliki din, kasibghi seperti celupan, seperti wenter begitu ya, fitsaubi di dalam seperti warna fitsaubi di dalam baju. Kalau temenanan nggih jenengan pun sampai apa namanya ketika pulang ada sound horeg itu aja ndelok sampean rek umpamane terlaluan suaranya membahayakan, itu harus dijadikan kampanye bersama. Kita harus menghargai ilmu pengetahuan. Ya, harus menghargai ilmu pengetahuan. Jangan tidak menghargai ilmu pengetahuan. Tetap harus kita suarakan. Jangan kalah sampai menyuarakan. Karena kalau seandainya kita kalah dalam menyuarakan,
maka itu yang akan datang akan muncul generasi H. Itu terpengaruh apakah kemudian yang suka atau tidak suka. Saya baru tahu kemarin bahwa yang namanya suara itu tidak hanya diterima oleh telinga, itu baru dan itu terkonfirmasi dalam kehidupan nyata. Sama yang ditutup, ya, ada suara. Bisa jadi yang namanya jantung itu jantungan, ya. Jadi semuanya itu menerima, nggak bisa ditolak suara itu, ya. Suara itu tidak bisa ditolak. Coba umpamanya kuping itu istirahat, kuping itu ternyata nggak ada istirahatnya. Turu itu sampean diceluk itu tangi. Coba rek kuping pada waktu turu istirahat diceluk kan gak kena, kudu ngerti disiram tuh. Kuping itu begitu. Gitu. Lah itu nikmat Allah yang harus kita jaga. Lah sekarang ya iku sembuh. Sampai podo-podo gak pati jelas ya. Mosok sonhor kate diparingi haki atas kekayaan intelektual. Ya apa itu ya? Angel ya. Sampean kudu protes, rek. Kita nanti akan kalah jauh sekali dengan bangsa yang lain. Kalah jauh sekali. Kita sudah sekarang itu apa yang tidak bermasalah di Indonesia itu? Yo. Kemarin yang terakhir-terakhir ini, yang katanya penelitian, saya ini beras wisan dioplos. Jadi variannya korupsi itu banyak di Indonesia itu. Yo, kreatif. Kabeh dikorupsi, winginane minyak, Mas Maringono sing saiki Kementerian Pendidikan itu laptop dikorupsi. Iya. Jadi semua barang dikorupsi. Aduh, oleh sebab itu untuk menyelamatkan Indonesia ini adalah jadilah warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik bukan hanya diam, tapi bersuara berdasarkan ilmu pengetahuan. Sampeyan ojo ngomong. Rek sampean ngomong halal haram, mungkin sampean diprotes. Ono kan? Ono saiki akeh sing maca sing dadi kiai ku sapa iku orang gak diuntal kok haram. Lho ya apa gak diuntal kok haram? Lho ngenteni haram iki ngenteni dipangan dhisik jarene. Nah, repot kan. Ya karena sekarang itu kayak gini ya, kita ngalah. Mungkin ngalah itu bukan berarti anu tetap bersuara, tapi kalau ada hal-hal seperti itu mending sampean jangan mendekat, menjauh saja. Karena ini temuan ilmu pengetahuan yang terbukti. Perusahaan saja yang di situ katanya dokter itu ya, katanya profesor itu, kalau seandainya di situ ada tenaga kerja yang cukup banyak sekali, ada ukurannya itu. Kalau tingkat kebisingannya itu sudah melampaui ambang batas WHO, itu bisa dihentikan. Padahal di situ penggerak ekonomi jelas ribuan misalnya tenaga kerja. Kalau di situ itu kok kemudian suara mesinnya itu mengganggu, bisa ditutup itu. Nah ini mengaku ada UMKM bergerak, mana UMKM-nya? Tidak seserius apa namanya? Tidak seserius apa? Yang namanya perusahaan itu. Saya terkesan sekali dengan ucapannya dari pandangan dan anunya dari profesor itu, sehingga harus ngomong pada murid-murid, pada sampean itu harus ngomong hati-hati kalau ada itu. Ini tidak hanya terbatas pada iring-iringan karnaval, pengajian, sholawatan. Ojo dibanterno nemen, itu bahaya. Kalau sudah di atas 85 desibel itu membahayakan. Ya kita harus beradab begitu, berbudaya begitu. Ya. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.